Kalau begini terus, aku bisa bangkrut, gumam Pak Yana sambil menatap kursi pembeli di rumah makannya yang kosong melompong. Sudah 6 bulan usaha Pak Yana mengalami kerugian. Karyawannya yang dulu 10 orang sekarang tinggal 2. Itu pun masih ngos-ngosan untuk menggajinya. Pak Yana semakin stres saat membaca surat peringatan pertama dari bank karena sudah 3 bulan berturut-turut tidak membayar cicilan. Belum lagi anak dan istrinya yang terus ngomel-ngomel karena uang belanja keluarga turun drastis. Mereka merasa malu membeli keperluan rumah tangga yang murah dan sedikit. Jam operasional rumah makan Pak Yana sudah selesai. 2 orang karyawannya juga sudah pulang. Tapi Pak Yana masih enggan untuk kembali ke rumah. Terbayang di benaknya ocehan dari anak istri disertai dengan wajah sinis. Pak Yana menjadi trauma dengan kondisi hidupnya saat ini. Tanpa tahu harus berbuat apa, Pak Yana kemudian memilih untuk duduk-duduk di teras rumah makannya sambil merenungi keadaan. Lamunan Pak Yana teralihkan oleh kehadiran mobil mewah yang berhenti di tepi jalan depan rumah makannya. Sesaat kemudian mobil itu masuk ke area rumah makan dan berhenti tepat di depan Pak Yana. Kemudian seseorang turun dari mobil dan menyapanya. "Pak Yana, belum pulang." Pak Yana tidak langsung menjawab. Dia masih terdiam sesaat sambil menatap tajam ke arah orang itu. "Loh, Agung, kamu beneran Agung kan?" "Iya Pak, saya Agung, mantan karyawan Bapak," jawab pria itu sambil sedikit membungkukkan badan tanda penghormatan. "Kamu diantar siapa? Kok gak diajak turun temennya?" "Saya sendirian kok Pak, dan hehe, itu mobil saya." Agung mencoba menjelaskan dengan sedikit rasa sungkan. "Wah, hebat kamu, sudah sukses sekarang. Usaha apa kamu?" Pak Yana memuji Agung yang sekarang berpenampilan keren. Ada kalung emas menggantung di lehernya, jam tangan elegan lengkap dengan mobil mewahnya. "Alhamdulillah Pak, sedikit-sedikit yang penting lancar. Ini semua juga berkat bimbingan dari Bapak. Mohon maaf sebelumnya Pak, saya sekarang membuka usaha rumah makan juga seperti Bapak. Tapi lokasinya di kota lain kok Pak, lebih tepatnya di provinsi yang berbeda." "Tidak apa-apa, saya justru senang kalau karyawan saya bisa sukses." Pak Yana mencoba bersikap tegar meski di hatinya ada sedikit rasa iri melihat mantan karyawannya sudah sukses, sedangkan dirinya berada di ambang kebangkrutan. "Oh ya, ada perlu apa kamu datang ke sini?" "Begini Pak, beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh teman-teman yang dulu kerja juga di tempat Bapak. Mereka menanyakan pekerjaan sekaligus bercerita kalau sekarang Bapak lagi dalam kesulitan. Jadi saya jauh-jauh datang ke sini memang ingin bertemu Bapak untuk memberikan sedikit bantuan. Barangkali bisa meringankan beban Bapak," ucap Agung sambil menyodorkan amplop coklat yang terlihat cukup tebal. "Apa ini Gung?" "Cuma sedikit uang kok Pak. Mohon diterima ya Pak. Anggaplah sebagai ucapan terima kasih saya karena dulu Bapak sudah membantu biaya pengobatan ayah saya." Mendengar kata uang, dengan malu-malu Pak Yana menerima amplop itu dan membukanya. Terlihat 2 kepok uang pecahan 100 ribuan dengan ikatan dari bank. Itu menandakan kalau nominalnya 20 jutaan. "Apa tidak kebanyakan? Dulu aku kan cuma ngasih 3 juta untuk pengobatan ayahmu." "Bukan soal nominal Pak. Dulu Bapak memang cuma ngasih 3 juta. Tapi uang itu sudah cukup untuk biaya perawatan ayah saya. Sekarang saya memberi Bapak 20 juta. Memang nominalnya lebih besar, tapi tentu uang itu belum bisa menyelesaikan permasalahan Bapak.
Jadi bagi saya jasa Bapak lebih besar dibanding uang 20 juta itu. Agung berusaha membesarkan hati Pak Yana agar tidak merasa malu menerima uang darinya. Saya pamit dulu ya Pak, mau pulang. Soalnya tadi dari rumah makan langsung ke sini, belum pamitan juga sama keluarga. Tunggu dulu Bung, tunggu. Duduklah dulu sebentar. Masa iya saya kedatangan tamu tapi tidak saya persilahkan masuk? Lagian kamu pasti capek kan habis perjalanan jauh. Minum-minum dululah kita, kata Pak Yana sambil merangkul Bunda Agung dan mengajaknya masuk ke dalam rumah makannya, lalu mempersilahkannya untuk duduk di kursi VIP. Sembari Agung menunggu, Pak Yana menyiapkan beberapa cemilan dan minuman. Bagi Agung, ini adalah suasana yang menyenangkan. Bagaimana tidak? Dulu dia adalah pelayan di rumah makan ini. Sekarang dia yang dilayani. Tapi bagi Pak Yana, ini adalah situasi yang memilukan. Sekarang dia adalah pelayan di rumah makannya sendiri dan yang dia layani adalah mantan pelayannya. Tentu Pak Yana melakukan itu semua bukan tanpa maksud. Dalam hati Pak Yana ada rasa penasaran terhadap kesuksesan yang diraih oleh Agung, dan dia bermaksud mengoreknya lebih jauh. Mereka pun terlibat dalam obrolan panjang, saling cerita soal keluh kesah kehidupan masing-masing, terutama Pak Yana. Dia banyak bercerita soal kondisi usahanya yang diambang kebangkrutan. Setelah dirasa cukup akrab, Pak Yana mulai melancarkan pertanyaan-pertanyaan yang menjurus. Kalau soal ilmu, cara memasak, cara mengelola rumah makan, kau memang bisa belajar dariku. Tapi bagaimana dengan modalnya? Usahamu itu butuh modal yang besar. Dari mana kamu mendapatkan modalnya? Agung tersenyum kecil mendengar pertanyaan itu, seolah dia sudah menunggu pertanyaan semacam itu dan sudah menyiapkan jawabannya. Saya nemu harta karun Pak, ucap Agung dengan tegas. Ah, jangan ngaco kamu, sanggah Pak Yana. Emang terdengar ngaco Pak, tapi ini nyata, jawab Agung sambil mengeluarkan potongan kecil emas batangan lalu menyodorkannya pada Pak Yana. Ditimbang-timbangnya emas itu, Pak Yana mentaksir harganya sekitar 50 jutaan. Bapak boleh menyimpannya, di rumah masih banyak, bisik Agung di dekat telinga Pak Yana. Dan kalau Bapak mau, saya bisa mengantar Bapak untuk mengambil harta karun itu sendiri. Di sana masih ada harta karun yang sangat-sangat banyak. Kalau memang masih ada banyak, kenapa kamu tidak mengambilnya lagi? Tanya Pak Yana. Oh, tidak bisa. Setiap orang hanya bisa melakukannya sekali. Selesai mengambil harta itu, dia langsung ditandai oleh Raja Jin dan selamanya tidak akan pernah bisa untuk kembali masuk ke ruang itu. Hah? Raja Jin? Kamu pelaku pesugihan? Pak Yana bertanya dengan terkejut mendengar penjelasan dari Agung. Tidak Pak, tidak. Saya tidak main pesugihan. Ini murni berburu harta karun dan tidak memakan tumbal. Tapi tidak sembarang orang kan yang bisa menembus alam jin. Dan pasti ada syarat-syaratnya juga kan? Tanya Pak Yana yang mulai menunjukkan ketertarikannya. Tentu Pak, tentu tidak sembarangan orang yang bisa melakukannya. Dan memang ada syarat-syaratnya juga. Kalau Bapak berkenan, saya bisa bantu menembus alam jin itu. Emang orang kayak aku bisa ya nyampe sana? Pak Yana bertanya dengan gestur malu-malu tapi mau. Asal punya kesungguhan tekad, semua orang bisa melakukannya.
Apa saja persyaratannya? Pak Yana langsung menunjukkan ekspresi wajah serius. Pertama, Bapak puasa mutih dulu selama 3 hari berturut-turut. Kemudian mati geni sehari semalam. Lalu bersemedi di gua sampai kuncinya keluar membukakan pintu gerbang. Berapa lama waktu semedinya? Tanya Pak Yana memotong penjelasan dari Agung. Wah, kalau itu tidak bisa dipastikan, Pak. Masing-masing orang bisa berbeda. Kalau saya sendiri dulu ya cuma beberapa jam kuncinya sudah keluar. Sudah, cuma itu saja. Pak Yana tampak sudah mantap dengan pilihannya. Yang perlu Bapak lakukan ya cuma itu. Untuk Ugo Rampe, biar saya yang menyiapkan. Bapak fokus saja dengan lelakonnya. Kemudian Pak Yana berpamitan pada istrinya kalau dirinya hendak berbisnis keluar kota selama seminggu. Ditemani Agung, Pak Yana mulai menjalankan puasa mutih selama 3 hari berturut-turut. Lanjut pati geni sehari semalam. Setelah selesai, Agung membawa Pak Yana ke sebuah gunung yang ada di Jawa Timur. Di sana mereka menyusuri jalan setapak di tengah hutan. Hingga sampailah mereka di lereng tebing yang ada gua di tengahnya. Cukup sulit untuk menjangkau gua itu, dan ternyata guanya tidak terlalu dalam, karena ujung dari gua itu bisa dilihat dari mulut gua. Sebelum melakukan semedi, Agung mengingatkan agar Pak Yana tetap fokus pada tujuan agar kuncinya cepat keluar membukakan pintu gerbang. Dalam pencarian harta karun itu, nanti Pak Yana akan menemui 2 ujian. Pertama, Pak Yana akan diuji dengan sesuatu yang paling Pak Yana takuti. Jika bisa melewatinya, akan diuji lagi dengan sesuatu yang paling dicintai. Baru kemudian bisa menemukan harta karun yang dicari. Dan jangan lupa, kalau kuncinya bertanya, bilang kalau Pak Yana datang atas kemauan sendiri. Pak Yana pun mengangguk tanda mengerti. Agung lalu menata sesajen yang sudah dipersiapkannya. Bau asap dupa yang dibakar menjadi sarana untuk mengundang sang kuncen. Sebelum pergi, Agung berbisik, saya akan menunggu di depan mulut gua. Kemudian Pak Yana mulai bersemedi menghadap dinding gua. Tak lama, malam mulai menyelimuti hutan. Suasana berubah menjadi hening mencekam. Dari luar mulai terdengar suara berisik binatang malam. Pak Yana tak mempedulikannya. Dia tetap memfokuskan pikiran pada tujuan. Pak Yana sama sekali tak bergerak dan matanya tetap terpejam. Tiba-tiba terdengar suara yang menggema di dalam gua. Siapa kamu? Dan mau apa datang ke sini? Perlahan Pak Yana membuka matanya. Terlihat di hadapannya berdiri seorang kakek dengan memegang tongkat. Saya Yana, Mbah. Maksud kedatangan saya kemari untuk mencari harta karun. Siapa yang menyuruhmu ke sini? Saya datang atas kemauan saya sendiri, Mbah. Itu jalanmu menuju harta karun yang kamu cari. Tapi ingat, kamu harus keluar sebelum subuh tiba. Karena kalau sudah datang waktunya subuh, kamu akan terjebak di sana selamanya. Kakek itu menjelaskan sambil menunjuk ke arah kiri Pak Yana. Perlahan Pak Yana menoleh ke arah yang ditunjuk kakek kuncen itu. Dan ternyata tempat yang tadinya hanya dinding bebatuan, sekarang sudah berubah menjadi lorong yang sangat panjang. Kemudian Pak Yana menoleh lagi ke arah kuncen berdiri. Ternyata kakek kuncen itu sudah menghilang. Pak Yana bergegas memanggul tas ransel yang penuh berisi dengan karung, tali yang sangat panjang, serta minyak. Semuanya itu sudah dipersiapkan oleh Agung sebelumnya. Pak Yana memantapkan tekad untuk berburu harta karun. Dengan menyalakan obor, Pak Yana mulai menyusuri lorong gelap itu.
Aku sengaja tidak menyiapkan senter karena alat semacam itu tidak akan berfungsi di sana. Secara perlahan Pak Yana menapakkan langkah kakinya. Karena tempat itu benar-benar gelap dan senyap. Pandangannya hanya sebatas cahaya dari obor itu. Selebihnya terlihat samar dan gelap. Tiba-tiba Pak Yana terjerembab ke dalam lubang dangkal. Dia terjatuh dalam posisi tengkurap dengan obor yang masih dalam genggaman. Terlihat di matanya seekor kelabang meliuk-liuk tepat di depan wajahnya. Beberapa sudah merempet ke tubuhnya. Pak Yana langsung bangkit dan meloncat ke belakang. Dikibas-kibaskan pakaiannya agar kelabang-kelabang itu jatuh dari badannya. Kemudian Pak Yana mendekatkan obor ke area tempat dia terjatuh. Ternyata itu adalah kubangan yang penuh dengan kelabang. Kenapa mesti kelabang? Gumam Pak Yana dengan pelan. Sempat terbersit di benaknya untuk kembali pulang. Mentalnya seakan tak siap menghadapi binatang melata itu. Karena selama ini Pak Yana fobia terhadap kelabang. Ah, ini kan baru ujian pertama. Masa sudah gagal? Pak Yana mencoba menguatkan dirinya sendiri. Tapi bagaimana cara mengatasi kelabang sekolah itu? Pak Yana masih berbicara dengan dirinya sendiri. Kemudian dia teringat dengan minyak di dalam tas. Pak Yana langsung mengambilnya dan menyiramkannya ke dalam kolam. Kemudian minyak itu disulut dan ribuan kelabang langsung menepi ke pinggir kolam. Pak Yana bergegas lari di tengah kobaran api. Sesampainya di ujung kolam, Pak Yana merasa lega. Ujian pertama sudah terlewati. Kemudian Pak Yana melanjutkan langkah kakinya. Di tengah kegelapan lorong yang nampak tak berujung. Namun Pak Yana seakan tak peduli. Dia tetap melangkah ke depan tanpa mau menoleh ke belakang. Suasana yang hening mencekam terpecahkan oleh suara panggilan dari seorang wanita. Pak Yana, Pak Yana, sini Pak, sini. Sontak Pak Yana langsung menoleh ke arah suara itu. Ternyata di sana sudah ada 3 orang gadis yang terlentang di atas ranjang. Salah seorang gadis melambai-lambaikan tangan. Kemari Pak, kemari, temani kami. Seperti orang terhipnotis, Pak Yana menghampiri gadis-gadis itu. Setelah dekat, 2 orang gadis langsung merangkul pundak Pak Yana. Sementara yang satu lagi masih terlentang di atas ranjang. Kedua gadis itu kemudian menarik tubuh Pak Yana untuk ikut terbahan di ranjang. Hampir saja terbuai dengan belayan para gadis. Tiba-tiba Pak Yana menghempaskan kedua tangan gadis itu. Dengan tegap dia berdiri lalu berkata, "Tidak, bukan kalian yang kucari." Selesai berkata itu, Pak Yana langsung membalikkan badan untuk melanjutkan perjalanan. Belum sempat melangkahkan kaki, tiba-tiba sosok Kuncen muncul sambil memegang kotak kayu yang penuh dengan perhiasan. "Ini, ambillah. Kau boleh membawanya pulang sekalian dengan gadis-gadis itu." Sebuah penawaran yang menggiurkan. Pak Yana menyentuh perhiasan yang nampak berkilau itu. Dalam taksirannya nilainya mencapai miliaran. Sambil menutup kotak perhiasan itu, Pak Yana bermaksud untuk menerimanya. Tapi tunggu dulu, bukankah di tahap kedua ini ujiannya sesuatu yang sangat dicintai? Pak Yana mulai merasa jika yang ada di hadapannya masih sebatas ujian, belum harta karun yang dia inginkan. Karena Pak Yana menyadari jika selama ini yang benar-benar dia cintai adalah harta dan wanita. Di luar sana dia sudah biasa bermain wanita tanpa sepengetahuan istrinya. Hal yang menyebabkan dirinya berada di ambang kebangkrutan juga karena kebiasaannya hura-hura bersama beberapa wanita. Merasa yakin jika yang ada di hadapannya adalah bagian dari ujian, Pak Yana dengan tegas menjawab, "Tidak, Mbah,
bukan ini harta karun yang aku cari. Kemudian dia melangkah lagi meninggalkan Mbah Kuncen beserta perhiasan dan gadis-gadisnya. Sekitar 5 langkah, Pak Yana menoleh lagi ke arah belakang, dan ternyata semuanya sudah menghilang. Tempat itu kembali gelap. Pak Yana semakin mantap kalau dirinya akan menemukan banyak harta karun. Kemudian Pak Yana menoleh lagi ke arah depan, dan ternyata di hadapannya sudah berdiri sebuah pintu yang terbuat dari besi. Dengan ragu-ragu, Pak Yana mendorong pintu itu secara perlahan. Sebuah pemandangan yang menyilaukan mata. Ada belasan bukit yang terbentuk dari tumpukan berbagai macam perhiasan. Pak Yana mengucek-ngucek matanya untuk memastikan keadaan. Dan ternyata bukit harta karun itu semakin berkilau di matanya. Bergegas Pak Yana mengeluarkan karung dari dalam tas ranselnya. Dihitungnya ada 7, jumlah maksimal yang bisa dibawa oleh pemburu harta karun. Masing-masing karung melambangkan satu generasi. Bergegas Pak Yana mengisi karung-karungnya dengan berbagai perhiasan yang ditemukan. Setiap satu karung hampir terisi penuh. Pak Yana lalu mengikatnya dengan tali yang sudah dipersiapkan. Begitu terus sampai 7 karung terisi penuh dengan harta karun. Kemudian Pak Yana mengeluarkan papan kayu dengan rangka besi yang beroda. Ada beberapa bagian yang terpisah. Pak Yana merangkainya dan terbentuklah gerobak kecil untuk mengangkut karung-karung itu. Pada saat menaikkan karung di atas gerobak, terlintas di benak Pak Yana tentang jalan pulang. Berat rasanya kalau harus melewati kolam kelabang lagi. Karena saat ini tentu api dari minyak yang dia siramkan sudah padam dan Pak Yana sudah tidak punya minyak lagi. Seolah alam mendengar bisikan hatinya. Tiba-tiba Pak Yana merasakan adanya hembusan angin dari arah samping. Feelingnya mendorong untuk menelusuri arah angin itu. Semakin dekat dengan sumber angin, semakin jelas terdengar berbagai macam suara binatang malam. Dan benar saja, Pak Yana menemukan lubang di tengah dinding bebatuan. Lubangnya pun cukup sempit, seukuran tubuh manusia saja. Kemudian Pak Yana menjulurkan kepalanya keluar lubang, dan ternyata ada Agung yang sedang duduk-duduk tepat di samping lubang. Pak Yana pun langsung menyapanya. "Loh, Pak Yana, kok bisa muncul di sini?" tanya Agung yang terkejut melihat kemunculan Pak Yana di sampingnya. "Ya, tadi aku berhasil menemukan jalan pintas. Sudah, bantu aku ngeluarin harta karunnya," jawab Pak Yana sambil mengangkat karung yang penuh berisi harta karun. Tapi ternyata lubang itu terlalu sempit, tidak bisa mengeluarkan satu karung sekaligus. Terpaksa Pak Yana melepas kembali ikatan karungnya dan mengeluarkan harta karunnya sedikit demi sedikit. Sambil melangsir harta karun, Pak Yana dan Agung terlibat dalam obrolan. "Gak nyangka Pak Yana bisa berhasil nyampe sini. Saya bahkan tidak tahu kalau di tempat ini ada jalan pintas," ucap Agung memulai obrolan. "Lah emang dulu kamu lewat mana?" sambung Pak Yana. "Saya gagal, Pak," jawab Agung sambil tertawa kecil. "Maksudmu?" "Ya gagal, Pak. Saya gagal di ujian kedua. Jadi saya ya nggak berhasil menemukan harta karunnya." "Emang kamu diuji apa?" "Saya diperlihatkan ayah saya sedang dirantai tangan dan kakinya. Di sampingnya ada 2 orang yang bergantian mencambukinya. Lalu saya diberi pilihan, membebaskan ayah saya atau melanjutkan mencari harta karun. Karena gak tega, saya memilih untuk membebaskan ayah saya. Setelah sampai di luar gua, dia kembali ke wujud aslinya. Ternyata itu sosok jin berewangannya si Kuncen yang memang ditugaskan untuk menguji saya.
Lah terus emas batangan yang kamu kasih ke aku itu kamu dapat dari mana? Tanya Pak Yana penasaran. Itu emang sengaja dikasih sama Mbah Kuncen. Karena kasihan saja ngelihat aku yang sudah melangkah jauh tapi tidak dapat apa-apa. Tentu saja harta itu tidak dikasih secara cuma-cuma. Masih ada kesepakatan lain yang harus saya genapi meski yang saya terima cuma sekantong kecil perhiasan. Ucap Agung akhiri penjelasannya. Tenang saja, ini aku berhasil mengumpulkan 7 karung harta karun. Nanti kamu aku kasih 1 karung. Anggap saja rasa terima kasih saya karena sudah kamu bantu menemukan jalan ini. Wah, terima kasih Pak. Kira-kira berapa ya nilainya? Soalnya dulu yang 1 kantong kecil saja aku jual laku hampir 1 M. Lah ini 1 karung butuh waktu berapa hari ya Pak buat ngitung duitnya? Ya pokoknya jari-jarimu sampai keseleo lah. Dan mereka berdua tertawa terkekeh-kekeh membayangkan kekayaan yang sudah di depan mata. Tiba-tiba dari jauh terdengar suara ayam hutan berkokok yang menandakan kalau fajar akan segera tiba. Buruan Pak, sudah hampir subuh ini, keburu habis waktunya. Santailah, cuma sisa 1 karung ini, ucap Pak Yana mencoba menenangkan Agung yang tampak gusar. Kemudian setelah semua harta karun itu berhasil dikeluarkan, sekarang giliran Pak Yana untuk mengeluarkan dirinya sendiri dari dalam gua. Cukup sulit memang, karena mulut gua itu pas seukuran tubuh manusia. Baru separuh tubuh Pak Yana yang keluar dari dalam gua, tiba-tiba Agung mengambil tongkat besi yang sudah dia persiapkan. Kemudian tongkat itu diayunkan dengan keras tepat di kepala Pak Yana. Cepat! Darah mengalir dari keningnya. Kepala terasa pusing dan pandangan memudar. Sekuat tenaga Pak Yana mencoba untuk tetap menjaga kesadarannya. Apa-apaan ini, Gung? Tanya Pak Yana dengan suara yang melemah. Maaf Pak, sebenarnya harta ini meminta tumbal. Orangnya boleh siapa saja, yang penting dia datang dengan sukarela. Dan harta yang didapatkannya bisa menjadi milik saya dengan syarat saya harus menghadirkan tumbal lagi sejumlah karung yang berhasil didapatkan. Berhubung Bapak berhasil membawa 7 karung harta karun, maka saya harus mencari 6 tumbal lagi. Maaf Pak, maaf, terpaksa saya melakukan ini, sebab jika tidak, nyawa saya sendiri yang akan jadi tumbal. Kamu jahat Agung, teriak Pak Yana dengan suara yang makin melemah. Begitu juga dengan tenaganya. Kesadarannya perlahan, mata Pak Yana menutup dan dia pun pingsan dengan kondisi tubuh terkulai menyangkut di mulut gua. Separuh badannya di luar, separuh lagi di dalam. Dengan menggunakan kaki, Agung menjejal tubuh Pak Yana agar masuk lagi ke dalam gua. Setelah tubuh Pak Yana sepenuhnya masuk ke dalam gua, Agung duduk di samping mulut gua, guna memastikan Pak Yana tidak keluar lagi. Sambil menunggu waktu fajar, Agung memikirkan siapa lagi yang akan dia jadikan tumbal. Ketika sinar mentari sedikit menyeruak di ufuk timur, tiba-tiba mulut gua itu kembali menutup, berubah menjadi bebatuan seperti sedia kala. Wajah Agung yang tadi tegang berangsur-angsur menjadi sumringah. Ada senyuman kecil di sudut bibirnya yang menandakan keberhasilan.